di dina panas bisa. Nah, terus lagi wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya sudah direkam Pak? Si Hilap sudah direkam? Udah ya. Selamat siang ya Pak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang seperti ini Pak. Nah, hari ini kita akan melakukan chatting 15 menit ya Pak. Iya Pak. Nah, jadi sifatnya chatting ini dua arah ya Pak. Kita bisa ngobrol apa saja dan ini bersifatnya pribadi ya Pak. Jadi mungkin meskipun ini pribadi dan nanti akan digunakan untuk keperluan pendidikan, jadi kita bisa pahami ya Pak situasinya seperti apa. Iya Pak. Nah, untuk yang ini pertama itu saya ingin tahu Pak, permasalahan katanya permasalahan Pak Yogi itu ingin disampaikan di sini gitu Pak. Kira-kira itu seperti apa Pak? Masalah apa atau seperti apa Pak? Iya. Ada satu masalah, tapi meskipun satu ini sangat luas sekali dan dampaknya sangat mengglobal sekali. Mungkin bukan hanya di sekolah saya, tapi juga di sekolah-sekolah di beberapa tingkatan juga, beberapa jenjang pasti mengalami hal ini. Yaitu permasalahan terkait pembinaan akhlak Pak untuk siswa di zaman sekarang ini yang semakin sulit untuk kita selaku guru dalam membinanya. Salah satu contoh kecilnya lah, sesuatu yang sudah membudaya hampir di setiap sekolah, nyebutan kolot Pak, nyebutan nama orang tua. Iya. Kita kerucutkan saja lah Pak ya, kalau misalkan akhlak kan luas, kita persempit saja yang masalah itu, nyebutan orang tua gitu kan. Itu kan sesuatu yang menyimpang dalam penyebaran akhlak, terutama akhlak sopan santun, etika dalam etika sopan santun. Itu susah sekali Pak, bagaimana sih cara menghilangkannya lah kalau misalkan, atau meminimalisirnya. Setiap sekolah hampir sama ada, bahkan setiap tingkatan juga ada. Itu Pak permasalahan kita untuk komunikasi saat ini. Ya, betul ya Pak. Terjadi juga di sekolah saya dan saya pun mengalami itu Pak dari zaman dulu juga Pak. Saya SD Pak seperti itu juga Pak. Mungkin sudah budaya sekali itu ya Pak. Nah, dari topik ini Pak, kira-kira dari percakapan kita ini Pak, apa sih yang Bapak ingin dapat gitu Pak dari kita ngobrol seperti ini, dari permasalahan seperti yang Bapak Yogi sampaikan, itu ada nggak Pak ujungnya itu Bapak ingin dapatkan apa Pak? Yang ingin saya dapatkan ya meminimalisir lah metode atau cara atau tips untuk meminimalisir bagaimana caranya hal tersebut bisa berkurang. Kalau misalkan dihilangkan sulit hanya Pak ya. Mungkin meminimalisir, mengurangi dari beberapa kasus, misalkan dari yang tadinya 100 bisa jadi 50 lah, seperti itu. Oke, ya betul ya Pak. Memang sulit sih Pak untuk memperkenalkan budaya itu. Nah, jika ini tercapai, seperti apa maksudnya yang tanyakan itu tercapainya ini seperti apa gitu Pak, bentuknya nanti anak-anak itu akan seperti apa? Jadi gini, saya beranggapan ini kan berkaitan dengan penyimpangan moral, penyimpangan akhlak ya Pak ya, etika lah, melanggar etika sopan santun. Jadi saya beranggapan itu sebuah kebiasaan kecil tapi negatif lah menurut pandangan saya. Kenapa demikian dan kenapa harus dibiasakan atau dirubah? Karena memang sih hal itu tidak membuat siswa kedepannya jadi sukses atau gimana, tapi itu sebuah kebiasaan kecil. Bagaimana bisa menjalankan kebiasaan yang besar bila saja kebiasaan kecil tersebut sulit untuk dihindari atau dijauhi seperti itu Pak. Maka dari itu saya beranggapan untuk memulai akhlak yang baik itu ya kita mulai dari kecil-kecil aja dulu, dan semuanya itu berawal dari akhlak. Misalkan pembelajaran itu nomor berapa lah, akhlak dulu yang harus kita
junjung, seperti itu. Nah, yang saya pahami seperti itu Pak. Jadi untuk menuntun sukses siswa itu pertama mulai dari akhlak. Kalau misalkan hal itu sulit untuk dihilangkan, kedepannya mau seperti apa? Bisa saja karena hal tersebut siswa yang anggaplah korban serbutan orang tua misalkan. Bagaimana kedepannya bisa saja psikologinya terganggu atau jadi dendam lah kepada orang yang membulinya gitu. Ini kita masuk pada bidang pembulian ya Pak ya, masuk ya pada bullying hal ini. Nah, makanya mungkin pemerintah juga kan ingin membuat program kenapa saya baca di spanduk zero bullying ya Pak ya? Ya betul Pak. Saya sependapat dengan tersebut, salah satunya ya tadi contoh kasusnya. Karena ini akan berdampak besar ke depannya. Misalkan seseorang itu kan beda-beda, siswa itu beda-beda ya Pak ya? Betul. Ada yang misalkan ketika disebutkan orang tuanya yang biasa saja, ada yang hanya diam, mungkin ada yang pendendam. Nah, bisa saja di suatu waktu karena mentalnya lemah atau bisa dibilang sumbu pendek lah ya Pak, jadi langsung marah besar misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kriminal sebagainya. Nah, saya ingin meminimalisir hal itu Pak. Jadi itu tujuan saya, ingin mendiskusikannya bersama Bapak, ingin bersama-sama memperbaiki akhlak siswa tersebut. Jadi mungkin tujuan Pak Yogi melakukan coaching ini yaitu untuk memperbaiki akhlak sampai memberantas bullying gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah, dari kejadian seperti ini Pak, yang sudah membudaya seperti ini, saya ingin tahu Pak, situasi yang sekarang itu di mata dan di pandangan Pak Yogi itu seperti apa Pak? Situasi di luar dan situasi di sekolah Pak Yogi sendiri itu seperti apa? Menurut pandangan saya kan emang ini ya budaya dari dulu saya juga mengalami. Kalau dulu 1-4 lah, kalau sekarang saya rasa meningkat Pak, bisa sampai 6-7. Karena semakin kesini akhlak siswa itu semakin jelek kalau saya pandang, mungkin karena beberapa pengaruh ya seperti berkembangnya teknologi, karena lihat pergaulan yang kurang baik di medsos atau di beberapa tempat yang lainnya seperti itu Pak. Karena misalkan budaya asing masuk dan sebagainya. Oke. Nah, Pak dari murid Pak Yogi itu Pak di sekolah itu seperti apa? Seperti yang tadi ceritakan ya Pak Yogi, mungkin seperti itu ya diceritakan. Yeah. Nah, lihat besar Pak Yogi itu apa untuk anak-anak didik Pak Yogi dari permasalahan ini itu Pak? Ikhtiar terbesar itu. Ya semacam ikhtiar yang saya lakukan ya Pak, atau usaha lah. Salah satunya mungkin saya ketika menjadi amanat pembina upacara, sering beramanat, sering menyampaikan tentang akhlak tersebut, merefleksikan akhlak siswa tersebut. Bagaimana caranya akhlak itu bisa berubah. Nah, jadi gini Pak, saya ketika jadi pembina upacara ya, seseringnya membahas tentang akhlak, karena saya sangat peduli sekali dengan kemajuan akhlak siswa tersebut supaya menjadi lebih baik. Karena saya lihat semakin kesini akhlak siswa itu semakin memburuk gitu Pak. Bahkan adab pun juga ikut memburuk dikarenakan akhlaknya tidak terdidik dengan baik. Mungkin hal tersebut terjadi karena beberapa hal, ya entah latar belakang keluarga atau hal lainnya. Nah, jadi itu salah satu usaha saya ya, terus mengkampanyekan tentang akhlakul karimah atau akhlak baik tersebut Pak. Salah satunya pada saat saya menjadi pembina upacara. Supaya kalau di kelas ya hampir setiap hari kalau di kelas mah. Setiap awal pembelajaran setiap pagi saya selalu memberikan motivasi
kemudian memberikan contoh-contoh bagaimana caranya selain ilmu yang berkembang, tapi akhlak juga yang berkembang. Gitu. Bahkan saya lebih mengedepankan akhlaknya. Seperti itu, Pak. Saya ingin tahu juga ya Pak ini tentang bagaimana sih perubahan dari sebelum dan hingga sesudah Pak Yogi melakukan tindakan tersebut, Pak. Apakah ada perubahan besar atau ya. Nah, secara sepintas lah ya. Kalau misalkan awal-awal kan saya baru pertama ngambil kelas 6-nya untuk angkatan sekarang. Awal-awal emang seperti itulah. Di hadapan saya pun karena belum terlalu dekat mungkin awalnya, belum terlalu kenal, mereka suka ya saling melempar nama-nama orang tua mereka di depan saya ya ketika lewat. Tapi lambat laun hal itu menghilang lah karena setiap pagi saya selalu ceritakan, selalu beri mereka amanat lah untuk hal tersebut. Cuma ketika jauh dari saya, tapi masih di lingkungan sekolah, saya masih saja mendengar hal itu. Itu artinya akhlaknya bisa terkontrol asalkan ada yang mengontrol. Jadi belum menjadi kebiasaan. Dan siswa pun mungkin belum tahu dampak secara sebenarnya karena mungkin pemahamannya yang masih kurang atau bagaimana, sehingga etika atau akhlak itu bisa berjalan dengan baik ketika ada guru-guru saja. Tapi ketika di luar, saya masih mendengar hal-hal tersebut. Itu. Bahkan ada lah minggu kemarin kalau nggak salah, ada yang sampai berkelahi gara-gara hal tersebut, Pak. Oh iya. Ya betul Pak. Ya. Ada Pak. Jadi sesuatu yang ya seperti hal yang memalukan lah untuk sekolah karena sampai masyarakat pun tahu ada yang berkelahi. Ternyata ya gara-gara sebut-sebut kolot mimiti nama. Gitu. Tapi dari percakapan Pak Yogi itu menunjukkan adanya penurunan gitu ya Pak, penurunan kapasitas meskipun tidak signifikan sampai 100%, tapi ada penurunan gitu ya. Ada penurunan, ada. Yang tadinya berani di depan saya ya sekarang sudah tidak ada. Ya, betul. Nah, saya juga mau nanya Pak, apa sih yang bikin Pak Yogi bisa atau mau melakukan hal tersebut gitu Pak, membimbingnya tiap pagi seperti tadi Pak? Ya karena keyakinan saya dan tanggung jawab saya terhadap siswa tersebut Pak. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu, saya pun bertanggung jawab dalam membentuk karakternya seperti itu. Ya apalagi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, berbagai macam hal saya pelajari dan ternyata emang sudah seharusnya seorang guru itu seperti itu Pak. Mungkin panggilan jiwa lah, asap terpantas misalkan lihat seperti itu. Makanya greget gitu Pak, greget untuk melakukan hal-hal yang bisa merubah keadaan. Betul Pak ya. Kita sebagai guru itu punya tanggung jawab untuk memperbaiki akhlak mereka juga gitu ya. Iya. Nah, dari saya mau ingin tahu dari Pak Yogi sendiri ini. Nah, Pak Yogi melakukan hal tersebut, apakah itu akan terasa susah atau emang mudah Pak? Karena tadi Pak Yogi menyampaikan setiap hari jam pagi, itu merupakan hal yang susah atau mudah Pak? Kalau dalam penyampaiannya mudah sekali Pak ya, karena siswa sampai saat ini mendengarkan ketika saya berbicara dan patuhlah. Tapi mungkin untuk membentuk kebiasaannya itu yang sulit. Meskipun mendengarkan semuanya ya patuhlah, semuanya mendengarkan dengan tertib. Tapi tetap saja setelah saya beres bicara, setelah istirahat atau setelah jam kosong, saya ke ruang guru, saya perlihat keluar ya tetap saja masih banyak hal yang terjadi gitu Pak. Betul. Jadi susah gampang lah, gampang susah. Iya betul Pak. Nah tadi kan kita sudah membicarakan ya Pak seperti kondisinya seperti apa, bahwa siswa itu emang selalu memanggil nama orang tua gitu Pak ya, dan sudah membudaya tentunya. Nah sekarang lalu Pak Yogi itu menjadi fasilitator dengan memberikan wejangan gitu ya Pak, atau pendidikan di setiap hari di pagi hari gitu Pak. Dan ternyata ada peningkatan itu Pak, dan ada penurunan di kasus tersebut.
Ya. Nanti dengan hal tersebut juga jika dilakukan dengan terus-menerus itu, Ya. Pak Yogi yakin nggak itu akan menurun jika dilakukan terus-menerus selama Pak Yogi di kelas tersebut gitu? Yakin, Pak, yakin, tapi tidak 100% yakin bisa merubah hal tersebut, dikarenakan kan kelas yang saya ajar kan ada batasannya, misalkan 1 tahun, nanti lagi beda lagi, misalkan jadi SMP. Di SMP dapat kenalan baru, misalkan pergaulan baru, bisa saja yang tadinya sudah misalkan tinggal 10% hal-hal buruknya bisa ketambah lagi ketika keluar jenjang misalkan, karena salah pergaulan tersebut. Jadi kalau misalkan yakin ya ketika selama berada di lingkungan tempat saya mengajar ya yakin lambat laun akan berubah. Nah, tetapi untuk merubah kebiasaan kedepannya terus sangat sulit Pak, karena ya pergaulan yang tidak tepat itu. Ya, betul Pak. Kan ada yang tadinya SD saya lihat itu anaknya baik sekali, pokoknya baik lah, sudah mencapai hal yang menurut saya baik. Tapi ketika SMP, nah kebetulan kan saya di SD, istri saya di SMP, otomatis ada beberapa siswa yang dari sekolah saya ke SMP yang tempat saya istri saya mengajar. Ada kasus misalkan anak yang pernah saya ajar di SD, udah bager, nah jadi gitu cing. Nah itu berarti kan pergaulan sangatlah pengaruh gitu Pak, sulit gitu. Ya tentu ya kita juga sadar Pak, jarak kita itu untuk mendidik itu sangat pendek ya Pak, hanya 1 tahun. Ya, itu juga terpotong libur-libur dan hanya di siang hari gitu Pak. Pagi apalagi sampai kelas 6 Pak, kelas 6 kan nggak full 1 semester, semester 2 sudah ganggu gitu kan. Ya betul Pak, seperti itu. Tapi kita selalu tahu ya bahwa selalu ada Pak ini istilah itu cikarancak pinggang batu Pak. Yang itu yang cair, yang air yang menetes di batu itu Pak, yang lama kelamaan sampai berarti tuagok gitu Pak. Nah mungkin seperti itu juga ya Pak yang dilakukan Pak Yogi. Dan entah mungkin takdir setelah kedepannya itu ada takdir yang menentukan mereka gitu Pak. Tapi jadi saya simpulkan mungkin yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai guru untuk mendidik mereka. Ya estimasi ke depan atau jalan hidup mereka ke depannya kembali ke masing-masingnya mereka seperti itu. Ya betul Pak, betul. Seperti itu, setidaknya Pak Yogi sudah menerapkan dan memberitahukan pemahaman bahwa ini baik dan ini buruk Pak. Ya, Pak. Nah kita sudah sampai titik akhir pembicaraan nih Pak. Ya. Nah Pak Yogi melihat situasi yang terjadi seperti ini, Pak Yogi melakukan hal tersebut itu kira-kira saya ingin tahu apakah sebagai naluri sebagai guru atau karena tuntutan dari pemerintah gitu Pak? Jujur naluri sebagai guru Pak. Bahkan saya pun ketika mengajar lebih seringnya tidak melihat misalkan materi lah satu bab ini apa aja yang harus dipelajari. Tapi ketika misalkan suatu kondisi di mana saya harus menyampaikan hal lain di luar materi yang diprogramkan oleh pemerintah, ya kenapa harus tidak dijelaskan gitu? Padahal itu penting buat mereka misalkan. Nah jadi seperti itu Pak. Jadi kebanyakan saya mengajar tergantung dari kebutuhan siswa lah. Untuk masalah pembelajaran atau akademik bisa belakangan seperti itu Pak. Kalau misalkan saya disebut misalkan tuntutan tugas, ya pasti saya sering ibaratnya apa ya, seperti dikendalikan lah. Nah, tapi di sini saya ini naluri saya sendiri Pak. Bahkan dalam 1 hari kan kalau idealnya pembelajaran misalkan dalam 1 hari full. Bahkan saya kebanyakan refleksinya kepada siswa, misalkan ngobrol tentang apa, bahkan suka kebablasan. Setiap pagi saya suka menanyakan kepada murid mungkin ada hal yang mau didiskusikan, baik itu terkait sosial atau hal-hal masalah lain lah.
Nah, saya kebanyakan seperti itu Bang, ngobrol dulu, misalkan ada yang dipermasalahkan saya berikan wejangan-wejangan seperti itu. Dan Oke. itu mungkin membuat mereka enjoy juga, gitu. Ya, betul Jadi Pak. naluri. Itu juga jadi bahan catatan untuk saya Pak. Mungkin saya juga akan melakukan seperti itu Pak di kelas saya mungkin Pak ya. Jadi saya rangkum itu mungkin seperti itu ya Pak. Pak Yogi itu melakukan ini atas dasar kanyaah mudah Di dengan sampingnya juga dari kacamata saya lah melihat itu sebagai sesuatu yang risih atau tenakan dilihat lah ketika ada masalah tersebut, gitu. ya. Dan Pak Yogi berusaha terus menerus untuk mengikisnya gitu Pak ya, mengikisnya sampai situasi tersebut emang sampai Pak Yogi. Nah mungkin seperti itu ya Pak, obrolan kita mungkin Pak Yogi juga bisa menyimpulkan seperti apa tujuan kita atau tujuannya sudah tercapai atau belum ini seperti ini. Pak Yogi juga bisa mungkin merasakan sekarang bahwa Pak Yogi itu emang melakukan ini kontinuitas karena atas dasar rasanya dan kewajiban gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Ya mungkin seperti itu Pak ya dari percakapan chatting kita. Semoga percakapan ini bermanfaat untuk kemajuan kita berdua juga ya Pak. Ya Pak. Ya, sekian Terima dari kasih saya. Pak atas coachingnya, sangat bermanfaat sekali, dan saya mungkin mendapat motivasi baru dan bisa dibilang ini sebagai batu loncatan untuk saya lebih melesat ke depan ke atas. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yogi. Sekian dari saya Pak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Pak.